Salam sehat semuanya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Iwan, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Ya, hari ini Bapak Ibu kita bertemu kembali terkait dengan sosialisasi Bapak Ibu ini PMK BKP tertentu yang bersifat strategis, gitu ya. Sebenarnya amanah di PP 48 perubahan PP 81 sudah terbit tahun kemarin PP-nya, tetapi PMK-nya seperti yang disampaikan oleh Bu Wiwi kemarin memang ada banyak beberapa yang harus kami diskusikan ya, sehingga baru bisa terbit seharusnya di tanggal kemarin gitu ya. Nanti bisa dipahami karena ini betul-betul sesuatu yang baru ya. Interoperability-nya sangat tinggi. Jadi ini melibatkan nanti Kementerian Investasi BKPM, hadir juga Bapak Ibu dari Kementerian Investasi BKPM hari ini, kemudian melibatkan dengan teman-teman Bea Cukai, kami undang juga di hari ini dari KPPBC, ya beberapa KPPBC pelabuhan terutama yang terkait dengan impor, dan tentu saja interoperability ini nanti akan melibatkan bantuan dari Bapak Ibu di NNSW, Lembaga Nasional Single Windows. Nanti interoperability-nya di situ, dan tentu saja yang utama bantuan yang besar adalah dari teman-teman TIK, Teknologi Informasi DJP ya. Bapak Ibu izin untuk menyampaikan beberapa perubahan dan alur proses bisnis ya, yang ini adalah suatu konsep yang selanjutnya nanti juga akan Bapak Ibu temui ya di dalam nanti kalau sudah ada siap ya, siap tadi ya, di beberapa skema ya, skema untuk pembebasan nanti kurang lebih modelnya ya seperti ini gitu, akan banyak interoperability-nya. Next ya. Ya, tadi latar belakangnya kurang lebih Bapak Ibu memang ada amanat di sana di pasal 6 bahwa untuk tata laksana pemberian SKB ini akan diatur di dalam PMK. Nah, beberapa permasalahan yang sering muncul di dalam temuan BPK menjadi concern bagi kami di Direktorat Peraturan untuk meminimalisir ya risiko-risiko yang ada di dalam pelaksanaan pemberian SKB. Oleh karena itu di dalam PMK ini modelnya sudah sangat berbeda. Ya udah nanti arahnya adalah trust and verify, tetapi lebih mudah bagi wajib pajak, sistem pengawasannya harapannya juga lebih mudah. Kita akan banyak melibatkan bantuan dari teman-teman sistem. Ya. Latar belakang kedua adalah tentu saja untuk memberikan pengaturan lebih lanjut dalam tata cara pemberian SKB, ya termasuk mengenai pengertian objek apa sih yang dimaksud dengan mesin peralatan, seperti yang di dalam prakteknya selama ini untuk pelaksanaan PMK 268 sering banyak menjadi diskusi. Batasannya sebenarnya mesin peralatan itu seperti apa. Ya. Di sana tidak ada penjelasan lebih lanjut. Kalau mau diatur di SE, tentu saja takutnya overlap gitu ya, maka dibunyikan di dalam PMK 268 ini. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan kemudahan dalam berusaha. Ya. Easy doing business ini kita harapannya nanti adalah otomasi kalau bisa, kalau tidak bisa berarti adalah semi otomasi. Kemudian interoperability-nya tadi melibatkan beberapa kementerian ya, dan data-data yang ada prinsipnya seharusnya data yang sudah pernah ada di submit ke pemerintah dalam arti luas Bapak Ibu seharusnya tidak kita minta lagi ya, sepanjang instansi yang bersangkutan bisa menyampaikan data tersebut ya. Jadi kalau sudah pernah diisikan oleh instansi lain ya, di submit mau dokumen, mau isian apapun yang sudah pernah diisikan gitu ya, atau pernah disampaikan kepada kementerian lain, seharusnya ya harapannya sih ke depan dengan teknologi informasi yang semakin berkembang itu tidak perlu dilakukan berulang-ulang oleh wajib pajak. Nah inilah nanti akan coba kita pergunakan Bapak Ibu untuk informasi-informasi yang sudah ada misalnya di BKPM tadi. Next, mohon bantuannya berikutnya ya. Oke, untuk yang pokok perubahan, ini adalah pengaturan kembali subjek dan objek terkait penerima fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Nanti akan coba saya detailkan, Bapak Ibu ya. Walaupun kalau sudah membaca di PP 48,
sudah terlihat karena prinsipnya untuk subjek-objek batasnya ada di sana. Perubahannya kedua adalah mengenai tata caranya. Ya, yang pertama adalah untuk tata cara pemberian fasilitas dibebaskan dari PPN impor dan atau penyerahan mesin dan peralatan ini menggunakan platform SISW, ya, Sistem Indonesia National Single Windows. Ya. Kemudian perubahan mekanismenya, ya, pemberian fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN ini nanti arahnya adalah otomasi, simplifikasi, dan terintegrasi antar berbagai sistem informasi yang ada di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Investasi atau BKPM, dan LNSW. Ya. Nah, pengaturannya ada tambahan, ya, walaupun tidak ada persyaratan untuk SKP, ada sedikit pengaturan tambahan untuk penyerahan Rusunami, ya, dengan mengintegrasikan sistem aplikasi pengembang pada PUPR. Nah, untuk perkenalannya kemarin sudah kami coba untuk yang PMK 103, perubahan dari PMK 102. Ya, jadi kalau di PMK 103 untuk pemberian fasilitas terkait PPN DTP atas rumah, sudah ada persyaratan mencantumkan kode identifikasi rumah yang akan terkait pada sistem Kementerian PUPR. Ya, ada di Sikumbang, ada Sireng gitu ya, itu untuk meng-create sistemnya. Di sana ada informasi ini pengembang rumahnya punya proyek di mana saja, detail couplingnya seperti apa, di sana ada tandanya. Data-data itulah yang nanti akan kita tarik, ya, tidak perlu kita buat kembali karena sudah ada di sana. Tinggal nanti kita pertukarkan, kita kirim. Yang kedua, di PMK 103 juga ada persyaratan bahwa untuk syarat terimanya, BAST-nya juga harus didaftarkan di Kementerian PUPR. Nah, itu adalah langkah perkenalannya. Nah, untuk yang selanjutnya, pemanfaatan yang ada sistem tadi, ini sama Bapak Ibu. Ya, nanti dipersyaratkan untuk penyerahan Rusunami ini ada kode identifikasi rumah yang juga harus sudah didaftarkan di aplikasi Sikumbang tadi. Datanya ada di sana semua. Sekali kita menyebutkan nomor kode identifikasi rumah, maka di dalam nomor tersebut sebenarnya sudah akan berisi informasi siapa pembelinya, siapa yang menjual, ya lahannya di mana, harganya berapa, ya, dan berbagai informasi lainnya yang kita butuhkan. Ya. Kemudian, ya, untuk pengaturan tata cara pembayaran kembali, ya, atas yang semula dipergunakan, dijanjikan seperti apa, kemudian tidak sesuai ini penggunaannya, ataupun dipindah tangankan, berikut pengenaan sanksinya ini kami agak lebih detail di dalam PMK perubahan 268 ini. Next. Ya, untuk pengaturan kembali, Bapak Ibu, yang ini hanya sebenarnya untuk merefresh kembali apa yang ada di perubahan PP 81 yang diubah dengan PP 48 tahun 2020. Ya, kalau dari semula di PMK 268, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri, ya ada 10 item, ya, 10 item dari mulai mesin dan peralatan, hanya terbatas untuk PKP yang menghasilkan BKP. PKP-nya hanya untuk menghasilkan, hanya PKP yang menghasilkan PKP. Jadi kalau mau dapat fasilitas PPN dibebaskan, ya pabriknya yang beli. Pabriknya yang membangun, bisa pakai kontraktor, tapi pabriknya yang harus membeli atau mengimpor. Nah, dia akan mendapatkan fasilitas. Tetapi dalam hal pabrik tersebut dibuat menggunakan kontraktor dan kontraktornya membeli, nah, di dalam perlakuannya di PMK 268 ini kontraktornya nggak dapat fasilitas. Ya, kemudian sedangkan isu penyerahannya dari kontraktor kepada pabrik tadi, pemilik proyek, adalah isu jasa konstruksi. Nah, ini ada sedikit relaksasi Bapak Ibu supaya maksimal bahwa fasilitas ini memang kita tidak berikan tanggung seperti itu untuk mesin dan peralatan. maaf. Untuk mesin dan peralatan yang diperoleh melalui impor atau penyerahan, tetapi proses pembangunan pabriknya, ya, melalui pihak ketiga, kontraktor EPC, engineering, procurement, dan construction, maka tetap diberikan fasilitas. Jadi pabriknya, pemilik pabrik dapat SKP dulu, baru bisa nanti kontraktor EPC-nya, ya. Kontraktor EPC-nya pada saat mendatangkan mesin atau peralatan tadi, maka dia akan mendapatkan, bisa mengajukan SKP juga. Jadi ada satu rantai lagi yang kita extend Bapak Ibu di perubahannya ini.
Kemudian untuk yang poin 2, barang yang dihasilkan dari hasil kelautan, ini prinsipnya sama ya di PP-nya, cuma ada sedikit pergeseran untuk beberapa konsumsi ikan segar tertentu, ya. Ikan konsumsi yang biasa dimakan masyarakat umum lah ya. Jadi ada ikan kembung, ada bandeng, ada tongkol, tuna cakalang itu yang semula tidak disebutkan eksplisit di dalam PP 48 disebutkan eksplisit digeser ya, dikecualikan dari PPN BKP, tapi barang strategis dibebaskan menjadi non BKP ya. Jadi barang ini dikeluarkan, bukan menjadi kena ya, tapi yang semula BKP tapi strategis bergeser menjadi non BKP ya. Yang ketiga adalah jangat dan kulit mentah yang disama, ini sama, 4 ternak juga sama, bibit dan atau benih masih, pakan ternak masih, 7 pakan untuk pembuatan pakan ternak masih ya, dan 8 bahan baku ternak juga masih. Nah, LNG ini Bapak Ibu baru ya, LNG menjadi BKP tertentu yang bersifat strategis. Yang ke-10 adalah listrik. Listrik ini kalau dulu hanya tambahan keterangannya adalah kecuali yang di atas 6.600 watt untuk rumah tangga saja. Ya, di dalam pelaksanaannya ini kita samakan dengan pelakuannya seperti apa sih gitu ya, atas biaya sambung dan biaya pasang. Nah, ini di PP 48 kemarin diserap bahwa itu sebenarnya prinsipnya satu kesatuan dengan penyerahan listrik itu sendiri. Tanpa dipasang sebenarnya nggak dapat gitu ya, nggak bakal dapat listrik itu. Makanya diperlakukan bahwa itu sebenarnya prinsipnya adalah bagian dari penyerahan listrik itu sendiri. Next. Oke, pokok pengaturannya Bapak Ibu seperti saya sampaikan di muka tadi ya. Untuk surat keterangan bebasnya ini perubahan mekanismenya yang semula ya, semula manual ya Bapak Ibu, kita nerima permohonan, kemudian kita cek ini memenuhi kriteria nggak sih ya, kemudian dengan memahami batasan dari mesin dan peralatan itu seperti apa, maka atas usulan barang-barang yang dimintakan pembebasannya kita melakukan penelitian, disimpulkan, diterima atau ditolak. Nah, ini kita rubah Bapak Ibu kan declaration menyatakan bahwa barang memenuhi kriteria. Nanti akan muncul pada saat wajib pajak mengisi permohonan yang ada di SINSW ya. Jadi setelah ada pernyataannya bahwa barang-barangnya adalah memenuhi kriteria ini. Nanti di dalam setelah pelaksanaannya kalau sudah dibeli, sudah diperoleh ya, Bapak Ibu di lapangan di KPP teman-teman AR, Waskon bisa melakukan pengujian apakah secara material betul bahwa barangnya itu memenuhi kriteria dan bahwa betul barangnya ada di sana dimanfaatkan. Nah, ini selain isu otomasi tadi juga ada isu simplikasi tadi ya, dipotong ya. Selama sudah pernah diajukan, jika sudah menggunakan master list maka nggak perlu lagi memasukkan informasi-informasi yang pada prinsipnya sudah pernah disampaikan di BKPM. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah integrasi dengan sistem informasi pada DJBJ, Kementerian Investasi BKPM dengan menggunakan platform SINSW. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, ini interoperability-nya sangat tinggi. Ya, ini ke depan saya yakin juga kita semuanya akan seperti itu sistemnya. Apa-apa yang sudah pernah disampaikan di kementerian lain, datanya juga akan dipertukarkan di kita. Kalau sudah ada, berarti itu adalah alat dari cross-check kita dan tidak perlu diminta kembali. Ya. Tapi tetap kita miliki ya karena dipertukarkan. Kemudian perubahannya adalah yang semula transaksional ya akan menjadi ya khusus untuk yang PKP pemohon master list Bapak Ibu tidak berlaku transaksional lagi, nanti akan berlakunya dari sejak terbit sampai dengan berakhirnya master list. Ya, jadi kalau selama ini untuk wajib pajak yang memperoleh fasilitas pembebasan biaya masuk ya, dia akan mempunyai surat SKMK dari Kementerian Investasi BKPM ya, nanti akan diajukan ke kita ya, itu adalah proses manualnya. Nah, kalau sekarang tidak, karena sudah interoperability tadi, datanya sudah ada ya, list barangnya sudah ada, tinggal disubmit ya. Kemudian kapan sih berlakunya ya, kalau kemarin SKP kita wajib pajak ya transaksional
ini mana sih invoice-nya gitu ya. Mana invoice-nya, mana rencana kedatangan barangnya, mana BL-nya, segala macam. Dokumen-dokumennya adalah transaksional. Nah, di dalam konsep yang ada di PMK ini adalah sifatnya period, ya, meliputi periode tertentu. Untuk barang-barang yang sudah mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk, maka pada saat pengajuan, setelah disetujui, berakhirnya adalah sama dengan master list. Jadi head to head Bapak Ibu. Kalau master list biaya masuk bunyinya adalah diterbitkan hari ini, ya, tanggal 1 September 2021, kemudian ujungnya adalah tanggal 31 Agustus tahun 2023, maka begitu juga dengan yang ada di SKP kita. Itu ya, perubahannya seperti itu. Kemudian untuk PKP pemilik proyek, ya, PKP pemilik proyek dan penyedia pekerjaan EPC yang tanpa master list, SKP berlakunya adalah 2 tahun takwim, ya, sejak diterbitkan sampai dengan akhir tahun kedua. Tadi pengertiannya pemilik proyek, Bapak Ibu, tadi salah satu ekstensi dari PP 81 ke PP 48 adalah adanya satu subjek, yaitu kontraktor EPC, yang semula tidak mendapatkan fasilitas, ini kita kasih fasilitas. Ya. Nah, kontraktor EPC adalah yang melaksanakan, yang ngasih pekerjaan adalah pemilik proyek. Pemilik proyek itu maksudnya adalah pemilik pabriknya. Pemilik pabriknya punya SKP, banyak dia pekerjaan EPC dikasih SKP, tetapi karena prinsip yang dikasih fasilitas biaya masuk tadi adalah pemilik proyek, nanti berarti akan mengikuti. Kalau nggak punya master list seperti apa? Ya bisa aja gitu ya. Misalnya ini pemilik proyeknya barangnya mau dibeli dari dalam negeri semua, Bapak Ibu. Maka ya, karena prinsipnya ini adalah mau bikin pabrik, waktunya nggak pendek. Ya, karena waktunya tidak pendek, kita kasih waktu agak panjang Bapak Ibu, 2 tahun. Ya, 2 tahun dari sejak terbit sampai akhir tahun takwim kedua. Ya, kalau diajukannya untuk tahun ini dan berikutnya. Tapi kalau misalnya mau diajukan untuk 2 tahun, dari tahun takwimnya adalah tahun depan, berarti startnya adalah 1 Januari tahun depan sampai dengan 31 Januari tahun 2023. Jadi panjang sekali waktunya. Di awal konsepnya adalah apa yang direncanakan, apa yang mau dimohonkan di awal itu bisa dirubah. Makanya konsep rencana kegiatan impor dan penyerahan ini seperti halnya ada di SKPD, kita laksanakan di sini Bapak Ibu. Ya, prinsipnya adalah rencana dulu, ya, setelah disetujui, nanti realisasinya seperti apa, ya. Barang yang mendapatkan fasilitas adalah yang terdaftar di dalam list yang disetujui, ya, terikat di dalam jumlah dan jenis barangnya, ya, jumlah dan jenis barangnya. Rupiahnya tidak, karena ini konsepnya adalah rencananya seperti apa. Ya, kalau tidak ada di dalam rencana kegiatan impor atau penyerahan, maka barang tersebut tidak mendapatkan fasilitas. Yang ketiga, SKP berlaku 1 tahun takwim untuk selain pemohonan master list. Ya, kemudian yang tanpa EPC tentu saja. Jadi kalau memang dia ini hanya kadang-kadang aja, ya sudah, nanti master list-nya cukup, SKP-nya hanya cukup yang 1 tahun saja. Ya, jadi misalnya pabrik itu, pabrik coklat perumahan ingin beli mesin pengolah coklat, ya silakan gitu ya. Mau impor silakan, mau beli lokal. Oke, mau beli lokal dari supplier lokal, diajukan SKP-nya, ya berarti cukup 1 tahun saja, karena dia tidak menggunakan kontraktor EPC. Berarti yang modelnya tanpa kontraktor EPC, modelnya adalah yang 1 tahun tadi. Nah, yang keempat ini Bapak Ibu, karena modelnya tadi dari semula adalah transaksional menjadi periodik, maka tentu saja pengajuan SKP ini, seperti halnya dengan surat keterangan tidak dipungut, ini SKP-nya dilampiri dengan RKIP. Itu poinnya. Yang kedua, untuk mekanisme pengawasan yang semula belum diatur di 268, Bapak Ibu, ditambahkan ya kriteria mesin dan peralatan yang berhak mendapatkan fasilitas yang dibebaskan dari pengenaan TPN. Jadi kita sebut basicnya adalah PKP yang permohonan pembebasan menyatakan di sana bahwa barang yang saya ajukan adalah memenuhi kriteria seperti ini. Teman-teman di KPP, kalau memang harus dilakukan penelitian formal pada saat pengajuan, ya untuk konsep yang semi otomatis, maka yang diteliti cukup formalnya saja. Kemudian di dalam pelaksanaannya
nanti bisa dilakukan pengujian. Jadi kita tidak terjebak oleh waktu 5 hari misalnya. Sekarang kita harus tahu persis ini barang bener nggak sih, ya. Mau untuk namanya mesin dan peralatan, namanya dulu gitu ya, kategorinya betul nggak. Kemudian apakah betul ini dipergunakan untuk proses produksi, itu kita nggak tahu. Nah, makanya di dalam konsep yang ada di PMK ini, pengujian itu bisa agak leluasa kita lakukan di belakang. Ya, karena prinsipnya kalaupun sudah dikasih SKP, kalau nggak dipakai, ya nggak ada barang masuk, nggak ada pemanfaatan. Tapi kalau sudah dipakai, kita masih bisa cek lagi. Ya, dan kita tidak terkopoh-kopoh gitu ya. Ini loh, SKP yang diajukan sudah 4 hari. Kita masih belum bisa memutuskan ini masuk kategori, memenuhi kriteria atau tidak. Nah, dengan konsep yang ada ini, tadi Bapak Ibu, dengan self declaration, ya kita agak leluasa di belakang untuk melakukan pengujian tadi. Yang kedua, memberikan pengaturan kepada KPP untuk menghimbau PKP dalam hal mesin dan peralatan tidak memenuhi kriteria. Ya, karena tadi di yang poin pertama kita tambahkan kriteria. Ya, kalau kemudian di tengah jalan kita tahu persis, oh oke, ini tidak memenuhi kriteria, maka kita akan bisa melakukan step berikutnya. Kita lakukan himbauan. Ya, biasanya kalau Waskon ini lebih pede, ya, menghimbau untuk menagih menjadi bayar, gitu ya, daripada menolak. Ini pengalaman di sini seperti itu Bapak Ibu. Seringkali pertanyaan, Pak ini baiknya ditolak atau diterima? Gitu. Tapi kalau sudah keluar kita minta kembali, ya biasanya lebih berani gitu ya untuk melakukan pengujian ya dengan batasan yang ada, kemudian menagih kembali. Yang ketiga adalah pengawasan tadi, melibatkan integrasi sistem untuk memudahkan pengawasan. Next. Pak Iwan izin, saya sudah berapa menit ya ini? Oke, untuk penerima fasilitas Bapak Ibu, yang sebelah kiri tadi, yang pertama normal saja seperti yang kemarin gitu ya. Kita istilahnya adalah PKP yang menghasilkan PKP. Yang kedua adalah PKP pemilik proyek EPC. Tetapi yang kedua ini sebenarnya pada prinsipnya adalah yang pertama, yaitu PKP yang menghasilkan PKP. Tetapi ya, yang angka kedua, yang PKP pemilik proyek ini, dia nggak bangun sendiri Bapak Ibu. Tadi, dia berkaitan dengan poin 3, yaitu PKP penyedia pekerjaan EPC. Jadi pabriknya membangunnya dikerjakan oleh orang lain. Nah ini kriterianya Bapak Ibu yang muncul nanti di PMK pengganti 268. Kriteria mesin dan peralatan yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Yang pertama adalah digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan BKP di bagian produksi. Jadi ini clear ya. Jadi kata-katanya adalah digunakan secara langsung dalam menghasilkan BKP. Di mana? Di bagian produksi. Artinya setelah bagian produksi nggak dapat. Dari dimulainya, ya, dari mulai dilakukan proses pengubahan bentuk atau sifat suatu barang, sampai dengan barang baru atau barang mempunyai daya guna baru terwujud. Ya, tidak termasuk kegiatan mempertahankan atau mengubah kualitas dan kegiatan transmisi atau distribusi. Ya, jadi kalau misalnya pabrik es krim gitu ya, sudah jadi es krim di bagian produksi ya sudah. Ya, begitu es krimnya tadi disimpan dengan alat tertentu, gitu ya, disimpan dengan alat tertentu kemudian atau dikirimkan ke tempat lain dengan alat tertentu atau dengan kendaraan tertentu. Ya, dengan tujuan apa? Untuk mempertahankan atau tidak mengubah kualitas, maka ya itu nggak dapat. Itu bukan bagian dari itu. Ya, kemudian kegiatan transmisi atau distribusi. Nanti kalau kita bertemu dengan pabrikan listrik, pabrik listrik, pembangkit listrik, ya, maka sampai mana sih, gitu ya? Sampai mana yang dimaksud dengan proses menghasilkan tadi? Maka nanti di sana sesuai dengan yang informasi disampaikan oleh Bapak Ibu di Kementerian ESDM. Bagiannya adalah sampai sini ya, begitu keluar di trafo yang merubah dari output yang dihasilkan oleh pabrik listrik dari pembangkit listrik menjadi bentuk yang sesuai yang diminta oleh konsumen, yaitu PLN gitu ya. Ada satu trafo persis sebelum keluar dari pembangkit itu. Nah, itu sudah trafo yang terakhir itu sudah tidak termasuk karena trafo tadi prinsipnya bukan untuk menghasilkan ya, tetapi adalah proses untuk mengubah saja mempertahankan dan proses transmisinya saja.
Nah, yang kedua, dalam kondisi terpasang maupun terlepas, ini sama Bapak Ibu seperti PMK 208, kita pertegas, tidak termasuk suku cadang. Nanti kita pertegas lagi apa yang dimaksud dengan suku cadang. Yang ketiga adalah peralatan pabrik yang melekat. Ini yang sering menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu di lapangan. Ya, teman-teman Waskon, teman-teman AR, sering menanyakan, ini peralatan pabriknya seperti apa sih? Apabila itu adalah konveyor yang merupakan satu kesatuan alur gitu ya, kemudian melekat di dalam mesin yang lain, nah itu termasuk yang dapat Bapak Ibu. Tapi kalau peralatan itu terpisah, yang penggunaannya juga bisa di situ, bisa di tempat lain gitu ya. Misalnya forklift itu apa sih kategorinya? Forklift ya bisa berpindah-pindah, karena dia tidak melekat pada tempat pada mesin gitu ya, maka dia tidak mendapatkan fasilitas. Tapi kalau conveyor karena dia berkaitan dengan mesin, antar mesin, oke, itu termasuk yang dapat. Yang keempat adalah suku cadang. Ya, pembatasannya adalah suku cadang merupakan komponen dari mesin atau peralatan yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian pada mesin atau peralatan yang mengalami kerusakan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau barang-barang itu datang dalam kondisi terurai, ya, tadi karena ada kategori yang kedua, dalam keadaan terpasang atau lepas, mau bedainya gimana sih? Bahwa barang tersebut adalah suku cadang atau part of gitu ya. Nah, suku cadang di sini adalah komponen dari mesin atau peralatan yang dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian mesin atau peralatan yang mengalami kerusakan. Jadi kalau dia adalah suatu mesin yang dipretelin supaya bisa dikirimkan, ya kemudian artinya itu kondisinya adalah terlepas, ya dia selama itu bukan dicadangkan untuk perbaikan atau penggantian, ya dia part of. Dia bagian dari itu mesin, tetapi begitu dia adalah dicadangkan, ya sebenarnya udah ada nih, part off-nya sudah ada, ditambahin satu, jaga-jaga, ya, karena dia fast moving katanya. Oke, nah bagian yang suku cadang tadi tidak termasuk yang mendapatkan fasilitas. Yang kelima adalah untuk fasilitas ya, unit pembangkit listrik, pengertian mesin dan peralatan tadi adalah termasuk unit pembangkit listrik yang merupakan bagian terintegrasi dari industri pengolahan yang sudah memiliki izin usaha, penyediaan tenaga listrik atau izin pengoperasian. Ya. Jadi mungkin kalau dibayangkan Bapak Ibu, kalau namanya pabrik listriknya biasanya ngambil dari PLN. Kalau enggak, dia punya genset gitulah. Kalau genset kecil kita bisa oke, ya, itu tempatnya pasti di situ, tempatnya pasti di bagian produksi. Tetapi begitu kita membicarakan kapasitas yang besar, maka tentu saja pembangkit yang kecil tadi ya nggak mungkin. Ya, kalau unit pembangkit, misalnya untuk smelter, tentu dia akan berada di area yang berbeda, nggak bakal ada di bagian produksi. Apakah kemudian bisa juga dia dipergunakan untuk dijual juga? Ya kami persilakan. Nah, ini adalah fasilitas yang melekat untuk yang model-model seperti itu. Jadi kalau misalnya ada satu pabrik yang menghasilkan PKP, kemudian untuk pemanfaatan listriknya ternyata dia menggunakan unit pembangkit listrik dan dia dapat izin dari Kementerian SDM untuk izin penyediaan tenaga listrik atau izin operasi. Jadi kalau penyediaan dipakai sendiri, ya, untuk izin operasi dipakai sendiri, untuk penyediaan dia bisa menjual ke orang lain, maka ini termasuk dari bagian itu. Ya, itu diberikan juga. Next. Nah, ini kita pertegas juga Bapak Ibu, bagaimana sih nanti kita akan memperlakukan kontraktor EPC yang berbentuk joint operation. Ya, ini sudah dikasih fasilitas di extend sampai dengan tadi EPC-nya. Ya, harapannya sih dokumen harusnya sesuai lagi, tidak seperti yang kemarin. Dokumen itu, mohon maaf dalam tanda kutip, banyak yang disesuaikan, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ya, pengaturannya disebutkan bagi kontraktor EPC yang berbentuk joint operation, ya, kerjasama operasi terkait impor, kontraktor EPC harus merupakan pemilik barang dalam PIB, ya. Jadi memang karena invoice-nya memang harusnya atas nama kontraktor EPC. Ya, kontraktor EPC nanti ada penjelasannya lagi. Apakah dia merupakan satu subjek tersendiri yang merupakan JO non administrasi gitu ya, sehingga dia tidak perlu
wajib NPWP, atau dia termasuk join administrasi yang betul-betul memang harus daftar sendiri. Gitu. Nah, kontraktor ini harus menjadi pemilik barang. Ini sudah dikasih SKP, ya sudah ada tambahan, silakan dipergunakan. Artinya dokumennya juga harus sesuai. Izin Ya. Pak Arif. Tidak atas nama si pemilik proyek lagi. Izin Pak Arif sebentar Pak. Ya, Ya, siap. waktunya kurang lebih 10 menit lagi, tapi ada suara background Pak, mungkin ada double zoom atau seperti apa yang masuk ke suara Pak Arif. Oke, coba ya. Iya, makasih Pak. Saya coba pakai headset ya, karena rapatnya double. Iya, makasih Pak. Sudah jernih Pak. Silakan Pak Arif. Oke, terima kasih Pak Iwan. Diingatkan, memang ini kami ruangannya berdampingan dan semuanya sedang Zoom. Gila juga double ya. Oke, saya lanjutkan kembali, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama tadi ada kontraktor EPC harus menjadi pemilik barang dalam PIB. Jadi kalau PIB nanti ada nama importer, ada nama indentor, maka kontraktor EPC sudah dikasih SKP bisa masuk di sana ya, di nama indentor. Impor bisa juga dilakukan oleh mana Bapak Ibu ya, karena kontraktor EPC dalam bentuk CO bisa jadi ya, karena dia bukan merupakan kontraktor EPC berbentuk CO ya, harus mempunyai kewajiban untuk mendapatkan memiliki NPWP ya, bisa saja nih kewajibannya dilakukan oleh anggotanya. Dalam hal dilakukan oleh anggotanya, Bapak Ibu, ya, yang mendapatkan bagian penugasan untuk melakukan purchasing, maka anggota tadi haruslah yang memiliki API, angka pengenal impor. Ya. Kemudian invoice dibuat oleh anggota CO yang melakukan impor. Yang keempat, ya, pemilik barang dalam PIB untuk yang seperti itu tadi, untuk yang dilakukan oleh anggota adalah anggota CO yang melakukan impor. Nah, begitu juga ini nanti terkait dengan yang perolehan Bapak Ibu ya. Kalau dilakukan oleh CO itu sendiri ya, memang dia menjadi subjek punya NPP sendiri, berarti namanya adalah CO, tetapi apabila dibagi tadi masing-masing perolehan dilakukan sesuai kewajibannya, maka akan sesuai dengan kontraknya. Siapa sih yang melakukan purchasing tadi? Nah, kemudian DPP-nya Bapak Ibu, DPP PPN atas penyerahan mesin dan peralatan adalah sebesar ya nilai impor dan atau nilai perolehan mesin oleh kontraktor EPC. Ya. Dasar pengenaan pajak atas penyerahan mesin dan peralatan. Ya, ini mohon digarisbawahi. Ini artinya apa? Ini adalah penyerahan dari joint operation kepada pemilik proyek, Bapak Ibu. Ya, itu besarnya adalah sebesar nilai impor atau nilai perolehan mesin dan peralatan oleh kontraktor EPC. Jadi kemarin dia beli berapa? Ya, mau impor mau lokal, itulah nanti yang akan ditagihkan kepada si pemilik proyek. Yang dibebaskan berapa? Ya sebesar DPP PPN dikalikan tarif PPN-nya berapa. Gitu. Kemudian apabila terdapat margin, ya karena fungsi tugas dari purchasing tadi, ya apabila terdapat margin dan nilai tambah yang diperoleh atau ditambahkan oleh kontraktor EPC dalam fungsi procurement, maka margin atau nilai jasa tersebut diperhitungkan dalam tagihan jasa. Ya, kita hanya memberikan fasilitas PPN dibebaskan ya atas perolehan mesin dan peralatan. Jadi hanya diberikan berupa BKP, Bapak Ibu. Kalau jasanya itu tidak dikasih. Oleh karena itu, begitu ada unsur margin, ada unsur nilai tambah lain, itu nanti diperlakukan sebagai jasa dan dia tetap terutang PPN-nya, kemudian tetap dibayar, gitu ya, tetap dipungut. Next, ya SKP-nya syaratnya adalah menyampaikan SPT 2 tahun terakhir atau SPT masa 3 masa terakhir, tidak punya utang pajak, menyampaikan realisasi impor atau perolehan yang sudah menjadi kewajibannya. Kemudian dokumennya, saya pikir ini sesuatu yang biasa Bapak Ibu, urean ringkas mesin, ini dipergunakan untuk apa? Ya, di dalam unit produksinya untuk menghasilkan apa? Kalkulasi
kapasitas mesin, ini harus disampaikan, ini akan menjadi bahan bagi Bapak Ibu untuk melakukan dinamisasi dan sejenisnya gitu ya, untuk PPN maupun untuk PPh pasal 25. Ya, kedepannya ini perusahaan mau ngapain, hasilnya seperti apa, outputnya harusnya seperti apa. C, gambar teknis atau denah, untuk tahu kita ini barangnya akan diletakkan di mana, data teknis brosur mesin, kemudian pernyataan bahwa mesin tidak akan dipindah tangankan atau diubah, kemudian izin penyediaan listrik, ini untuk pembangkit. Yang D, perjanjian jual beli listrik dengan pemegang IPTL, ini sama Bapak Ibu untuk pembangkit. Kemudian yang H ya adalah dokumen kontrak, ini hanya untuk penyedia pekerjaan EPC. Ya, karena tadi linknya Bapak Ibu, penyedia EPC hanya bisa mendapatkan SKB apabila pemilik proyek sudah mendapatkan SKB terlebih dahulu. Nah, itu dokumen kontraknya tadi yang harus diisikan di dalam permohonan SKB oleh kontraktor EPC. Next. Next. Berikutnya. Ya. Ini adalah alurnya Bapak Ibu. Jadi permohonan untuk yang pakai master list nanti dibebaskan keluar SKMK, ada fasilitas dibebaskan biaya masuk, outputnya ada listnya ya. Nah, list ini tadi akan masuk ke dalam sistem yang ada di INSW ya. Datanya sudah ada, wajib pajak tinggal login ya. Maka nama barangnya akan keluar semuanya. Nah, itulah nanti mana yang akan dimohonkan, mana yang akan tidak dimohonkan, tinggal dipilih, submit otomatis ya. Jadi di kategori nomor 1 ya. Nanti kita istilahkan dengan SKB S1. Dia kalau pakai master list, maka cukup submit, klik, otomatis jadi SKB. Ya. Yang kedua adalah SKB dengan master list bagi pemilik proyek, Bapak Ibu, kita istilahkan dengan SKB A2. Ini sama, ya. Dia sudah mengajukan master list, berarti nama barangnya sudah pernah diisikan di dalam data yang ada di BKPM. Nanti data yang ditarik ke INSW, ya, WP mengajukan lewat INSW, tinggal disubmit, jadi, gitu ya. Yang ketiga, ya, SKP master list bagi penyedia pekerjaan EPC. Ya, jadi ini kontraktor EPC-nya SKP A3. Tapi yang punyanya si pemilik proyek yang punya master list. Ya, ini perlu tindak lanjut, tapi sangat simpel sekali nanti Bapak Ibu tindak lanjutnya. Dia cukup mengupload nomor kontrak, memasukkan nomor SKP punyanya pemilik proyek, submit, sudah. Nanti kita tinggal ngecek ya, mohon maaf. Ngecek kontraknya ada nggak dilampirin. Begitu ada, kita terima, langsung keluar. Yang keempat adalah untuk SKB B1, ya, ini tanpa master list. Tadi yang 1 tahun ini Bapak Ibu, dia akan mengisi nama barangnya, dokumennya dilampirkan. Begitu ada nama dokumennya sesuai, kita hanya ngecek, oke, sesuai 5 hari maksimal disetujui atau ditolak. Yang kelima, untuk pemilik proyek tanpa master list, ya, tapi dia menggunakan kontraktor EPC. Nah, ini karena belum pernah input data apapun, ya dia harus ngisi, gitu. Ngisi dulu, nanti kita cek lampirannya apa saja sesuai, klik terima atau tolak. Nah, yang keenam, ya, kontraktor EPC, ya, syaratnya tadi harus pemilik proyek harus sudah punya SKB dahulu. Dia akan menginput nomor SKB punyanya pemilik proyek, input nomor kontrak dengan pemilik proyek, submit, kita teliti memang ada, maka sudah selesai. Nah, ini kurang lebih untuk alurnya. Nah, masing-masing dari permohonan SKB tadi tentu saja harus dilampiri dengan rencana kegiatan impor dan penyerahan tadi. List barangnya mana aja sih? Gitu. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan master list ini? Tadi Bapak Ibu seperti yang saya singgung adalah list barang ya yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan fasilitas pembebasan biaya masuk berdasarkan PMK 176 ataupun PMK 66 yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi atau BKPM. Next. Ya, ini alurnya. Ya, nanti mohon izin Pak Ivan kalau agak molor sedikit. Jarang ketemunya, kita sayang kalau tidak kita finishkan dengan pemahaman. Untuk permohonan SKP dengan master list, ini Bapak Ibu, ya, PKP, ya, mengajukan permohonan master list tadi ke BKPM, ya, yang di sebelah kanan. Ini saya posisinya tidak share, jadi tidak bisa memperlihatkan ya pointernya. Bapak Ibu lihat di alur paling atas, ya, row paling atas yang berwarna kuning.
Alur pertama dengan master list adalah PKP mengajukan permohonan master list kepada BKPM, keterangan BKPM sebelah kanan tadi. Ya, maka begitu permohonan tadi disetujui, ya, data tersebut nanti akan dikirimkan kepada sistem yang ada di INSW, Bapak Ibu. Nah, kemudian ya atas SKMK surat keterangan Menteri Keuangan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi BKPM tadi yang berisi nama barang yang diberikan pembebasan bea masuk, ya, wajib pajak mengakses INSW, ya, melakukan perbuatan hukumnya, ya, dengan mengajukan permohonan dengan cara mengeklik. Ya, perbuatan hukumnya adalah mengajukan permohonannya ditujukan dengan cara mengeklik permohonan SKB. Jadi kalau dia mau ngajuin SKB, tinggal dilihat nih, dia punya list, master list yang mana. Oke, diklik, nanti keluar semua. Nama barangnya apa saja. Ya, dia akan pilih nama barangnya. Kalau perlu ada yang di-adjust, dia akan melakukan adjustment di sana. Submit, ya, klik submit, melakukan perbuatan hukum di situ. Nanti otomatis akan menjadi SKB, Bapak Ibu, tanpa perlu kita teliti lagi. Nanti tergantung, ya, kalau SKB-nya tadi tanpa IPC, jadinya adalah A1 plus RKIP. Kalau SKB-nya adalah SKB IPC bagi pemilik proyek, maka dengan proses yang sama, nanti outputnya kita istilahkan dengan A2, Bapak Ibu. SKB milik pemilik proyek, ya, yang mempunyai master list. Ya, outputnya adalah SKB yang dilampiri dengan RKIP yang merupakan satu kesatuan dengan SKB itu. Ya, itu output dari INSW. Kemudian kita beralih kepada row yang bawah, Bapak Ibu. Row kedua adalah biru, row yang ketiga adalah yang berwarna coklat. Kontraktor EPC, ya, hanya akan bisa mengajukan SKB kalau, ya, untuk kasus yang dengan master list, kalau pemilik proyek sudah memiliki A2. Ya, berikut RKIP-nya tentu saja. Nah, di posisi ini nanti kontraktor EPC, misalnya Adikarya, sedang bangun pupuk di Aceh misalnya, ya. Tadi pabrik pupuknya sudah punya SKB. SKB tipe A2. Ya, sudah punya SKB, sudah ada master list-nya, sudah dapat SKB-nya. Ya. Kontraktor EPC akan mengakses INSW, ya. Kemudian mengajukan permohonan SKB dengan melampirkan kontraknya, ya. Dia cukup masukin aja nomor SKB punyanya si kontraktor, punyanya si pemilik proyek yang ada A2. Jadi di A2 nanti Bapak Ibu isinya adalah nama barangnya. Kemudian ada nama PKP yang menjadi kontraktor EPC-nya, ya. Jadi otomatis nanti begitu dia masukin, si kontraktor EPC ini memasukkan nomor SKB, kemudian dia ngeklik, udah langsung keluar itu, ya. Hanya punya dia aja, yang bukan punya dia nggak keluar, ya. Jadi kalau misalnya SKB EPC punyanya pemilik proyek pabrik pupuk di Aceh tadi, dia menggunakan 3 kontraktor, ya, di A2-nya ya isinya 3 kontraktor. Tetapi kalau kontraktor EPC tadi hanya 1, gitu, dia ngerjain 1 kontraktor pabrik pupuk A, ya, punya jangan A, ya. Pabrik pupuk X, gitu ya, pabrik pupuk X mempunyai SKB A2. Di SKB A2 tadi isinya, ya, isinya ada kontraktor EPC P, Q, R, ya. Maka pada saat kontraktor EPC mensubmit, ya, yang keluar hanya nama barang punya dia aja, P saja. Ya, nanti tinggal dilengkapi kontraknya, Bapak Ibu. Dilengkapi kontraknya, baru dia submit, nanti kita cek maksimal 5 hari, ya saya yakin ini tidak perlu 5 hari, ya. Yang penting ada warning ke sistem, di teman-teman pelaksana penyuluh yang melakukan eksekusi tahu, oh ya ada warning, ini ada permohonan, kita tinggal lihat. Ada kontraknya nggak? Begitu ada, tinggal kita approve, setujui, maka akan keluar namanya SKP A3. Nah ini untuk yang master list. Next. Berikutnya. Ya. Selanjutnya adalah untuk yang SKB master list, ya, ini simple modelnya. Yang tanpa master list, karena tidak mendapatkan pembebasan biaya masuk, maka dia, ya, tidak ada informasi yang sudah terkumpul sebelumnya.
ya belum ada data yang terkumpul. Oleh karena itu, pada saat dia mensubmit permohonan SKP, maka dia akan melampirkan tadi syarat-syarat yang tadi, ya. Syarat-syarat yang ada 5 tadi dia akan melampirkan di sana, diisi, dilengkapi, baru disubmit. 5 hari dari permohonan, maka kita harus sudah bisa memutuskan, teman-teman KPP pelaksana di permohonan tadi akan meneliti betul nggak nih lampirannya. Kalau lampirannya sudah komplit, tinggal di-approve, nanti keluar, ya. Kalau dia mengajukan tanpa EPC, nanti kita istilahkan dengan SKP B1, Bapak Ibu, ya, dia tadi berlakunya hanya 1 tahun, ya. Tetapi kalau dia mensubmit dengan dia bertindak sebagai pemilik proyek, dia akan di sana memilih Bapak Ibu. Oh, saya ini mau pakai kontraktor, maka dia akan memilih dengan SKP pemilik proyek. SKP-nya tipenya adalah B2, ya. B2 outputnya keluar, nama kontraktornya banyak, ya, tinggal dipilih. Ini, oke, masukin, ada nama kontraktornya, ada nama NPWP-nya, ya. Tapi belum ada nomor kontraknya, gitu ya. Tapi kolomnya sudah kita siapin. Nah, akan jadi SKP seperti halnya yang di awal tadi, yang di A2. Keluar, tugas kita sudah selesai. Nanti kalau kontraktor EPC, ya, untuk WP yang ngerjain pemilik proyek tadi, ini misalnya pabrik pupuknya nggak pakai SKP, ya, pabrik inilah tadi yang saya cerita, pabrik coklat gitu ya, pabrik coklatnya nggak pakai, pabrik coklat tapi nggak pakai master list gitu ya, beli barangnya dari lokal semua, maka kontraktor EPC ini cukup sama tadi ya, mensubmit dengan cara memilih nomor SKP-nya, ya, karena tentu saja Bapak Ibu, si pemilik proyek tadi, ya, sudah tahu dia nanti akan bekerja sama dengan siapa nih kontraktornya, gitu ya. Ini pengajuannya. Kalau belum ada, ya nanti berarti pas perubahan RKIP berikutnya bisa nambah nama kontraktor, bisa nama barang, bisa nambah jumlah barang, ya. Ini adalah start yang pertama, ya, start yang pertama. Nah, oke, seperti yang pertama A3 tadi, di B3 kontraktor EPC tinggal melengkapi kontraknya saja. 5 hari dari permohonan disampaikan, kita harus sudah menyetujui. Nah, ini sama nanti akan keluar di B3 kita lakukan. Next, berikutnya. Nah, ini nanti kita harus tahu persis Bapak Ibu, perlakuannya seperti apa sih untuk master list, ya. Tahu aja gitu, tapi nggak perlu dipikir. Kenapa? Karena akan otomatis Bapak Ibu, ya. Untuk master list baru, ya, untuk master list baru, maka nanti sistem akan memahaminya sebagai permohonan yang baru, ya. Di master list jangka waktunya adalah 2 tahun, kemudian dalam hal ternyata mau 2 tahun ini proyek gak kelar-kelar, gitu ya, minta perpanjangan, disetujui oleh BKPM, maka BKPM akan menerbitkan master list perpanjangan, ya. Tadi seperti yang awal saya sampaikan, SKP kita yang pertama berlakunya adalah sesuai dengan ujung dari master list tadi, ya. Tanggal akhir dari berlakunya master list itu kapan? Ya kan sama gitu ya. Ini sama, begitu master list yang pertama habis, yang 2 tahun normal tadi, maka kalau ada perpanjangan wajib pajak yang harus ngajuin lagi, ya. Karena prinsipnya nanti akan terbit master list di BKPM istilahnya perpanjangan, tapi kalau di kita ya kita perlakukan itu sebagai master list yang baru, ya. Karena nomornya juga baru, cuma referringnya ada yang lama yang mana sih gitu. Nah, ini nanti sama Bapak Ibu, dia akan melakukan proses seperti yang di awal tadi, ya. Tinggal pilih master list yang mana, disubmit otomatis, ya. Di dalam ketentuannya ini ada 2 kali perpanjangan. Perpanjangan pertama, perpanjangan kedua gitu. Ini sama nanti prosesnya. Ya, cuma jangka waktunya menjadi berubah. Kalau yang normal, tadi kalau master list yang normal waktunya adalah 2 tahun. Kalau untuk master list perpanjangan, waktunya adalah 1 tahun, 1 tahun. Oke, next. Berikutnya. Ya, kemudian bagaimana sih dengan realisasi, ya, kita ngawasinya gimana Bapak Ibu, ya. Nah, atas RKIP yang disetujui tadi, ya, RKIP yang merupakan satu kesatuan dari SKP yang telah disetujui, maka pada saat impor yang atas Bapak Ibu, PKP akan membuat proforma PIB, ya, melalui INSB, ya, melalui sistem jasa, dia akan ngambil nih, milihin nama barangnya, ya, dari yang sudah ada di RKIP kita, ya. PKP akan ngelis, akan ngajukan PIB-nya,
Ya, kalau sudah di-approve dari Nopen, dari nomor aju menjadi Nopen, disetujui, maka otomatis kuotanya akan berkurang, Bapak Ibu. Ya, kuotanya akan berkurang, jadi kita bisa tahu secara up to date, kalau dia melakukan impor, ini sisanya berapa sih? Ya, ini nanti kepentingannya bagi teman-teman DJP maupun bagi teman-teman pajak, gitu ya. Bisa lihat kuotanya. Ataupun bagi Bapak Ibu BKPM, mau lihat ini loh, orang yang mengajukan fasilitas investasi itu realisasinya sekian. Ya, itu akan sangat berguna informasinya. Kemudian terkait yang lokal, ini masih ada agak sedikit adjustment Bapak Ibu. Ya. Atas RKIP yang sudah terrealisasi, ya, nanti di akhir periode nanti akan dipilih nih. Barang ini kemarin kalau beli lokal, fakturnya mana aja ditandain, ya, bahwa ini sudah terrealisasi nomor faktur sekian, tinggal ditambahkan nomor fakturnya saja. Nah, ini nanti akan mengurangi sisa kuota. Ini semuanya nanti dilakukan melalui SI-NSW. Ya. Nah, kalau sudah update, data yang sudah ada di SI-NSW tadi bisa di-download oleh PKP yang bersangkutan. Ya, kalau ada yang mau dilakukan adjustment, tadi untuk menambahkan nomor faktur dan lain sebagainya, tinggal di-update saja. Oh, ini yang sudah terrealisasi di penyerahan lokalnya, dari perorangan lokal. Nanti akan update. Nah, setelah di-adjustment oleh si PKP, yang melakukan pemanfaatan SKP ini, di-upload kembali, dijadikan bahan laporan. PKP yang mempunyai SKP harus melakukan laporannya adalah paling lambat akhir bulan Januari, gitu ya. Jadi waktunya cukup. Tahun ini misalnya dapat SKP, nanti di bulan Januari dia di akhir Januari paling lambat melaporkan realisasi RKIP-nya tadi. Next. Oke, ini SKB pengganti. Ya, misalnya ada kesalahan terbit, kita harapkan ini tidak terjadi Bapak Ibu karena prinsipnya sudah menggunakan sistem. Kalau kesalahan-kesalahan yang sifatnya adalah manual, gitu ya, dulu ada salah tulis itu kan ya bisa kalau kita ketik Excel, sering kejadian dulu ya, nggak maunya pakai file yang lama, nggak ditimpa, masih ada punya yang pemohon sebelumnya nongol lagi, sudah terlanjur disetujui oleh kepala kantor dan seterusnya. Ini semoga sih nggak terjadi, karena apa, sudah pakai sistem. Ya, wajib pajak yang ngisi, kita tinggal ngecek saja formnya sudah betul nggak apa yang diminta, gitu ya. Nah, ini nanti akan bisa dilakukan permohonannya oleh PKP. Ini kita sediakan untuk jagain hal-hal yang ini tadi, salah tulis gitu ya, salah masukin angka, atau dia nggak dapat mau diganti gitu ya. Nah, secara jabatan ini juga bisa dilakukan, nanti dilakukan penelitian dari submit. Sebenarnya ini tergantung kita ya Bapak Ibu, keleluasaannya. Ya, kalau nggak mau buru-buru ya jangan dimasukin ke sistem dulu. Ya, ini tulisannya kan jangka waktunya adalah 5 hari sejak permohonan oleh KPP. Maksudnya adalah kalau belum ready betul ya jangan dimasukin ke sistem dulu. Kalau sudah dimasukin ke sistem, ya supaya clear, ini jelas proses bisnisnya, ya 5 hari dari di submit harus diselesaikan. Next. Oke, untuk pembatalan ini sama Bapak Ibu, apabila diteliti oleh KPP, nanti ternyata kita awasin, oh ini barangnya nggak cocok, sudah terrealisasi, ya. Secara subjek ternyata dia tidak memenuhi, gitu ya. Ternyata barangnya tidak untuk menghasilkan BKP, ya. Oke, dibatalkan. Karena sudah dibatalkan, berlakunya adalah dari awal. Ya, kalau sudah dilakukan realisasi, berarti PPN yang sudah dimanfaatkan pembebasannya tadi harus dibayar, dan tanggal terhutangnya adalah tanggal sesuai dengan saat impor atau saat dilakukannya penyerahan. Nah, ini kalau yang dicabut, ya, dicabut misalnya dia sudah nggak menjadi PKP lagi, berarti secara subjek dia seharusnya tidak terpenuhi, maka sejak dicabut itu, ya, dicabut juga SKB-nya. Nanti harapannya ini sudah secara otomatis Bapak Ibu. Ya, dari begitu dicabut PKP-nya, ya, akan keluar pencabutan SKB PPN. Next. Next, ya. Oke, ini untuk pengawasannya, ya. Pengecualian untuk yang digunakan atau dipindah tangankan ini Bapak Ibu, untuk yang dipindah tangankan antar PKP, ya, dari PKP pusat ke PKP cabang harus sama-sama PKP, ya. Dari PKP pusat ke PKP cabang, ini kalau dia nggak pemusatan, oke, nggak apa-apa, itu bukan termasuk yang harus bayar, atau sebaliknya antar cabang, ya.
sepanjang digunakan sesuai dengan tujuan semula ya. Jadi kita kembali lagi, diberikan fasilitas PPN dibebaskan kepada PKP yang menghasilkan BKP untuk menghasilkan BKP. Nah, itu kuncinya di situ. Ya, sepanjang dia masih antar PKP di satu WP yang sama, mau itu antar pusat maupun antar cabang gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu tidak termasuk yang dipindah tangankan. Kemudian faktur pajaknya ini simple sebenarnya, diisi sesuai ketentuan, kemudian mencantumkan PPN dibebaskan sesuai dengan PP nomor 81 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP 848 tahun 2020. Ini tinggal milih menu cap yang ada di e-faktur. Next. Next, berikutnya. Nah, ini contohnya, ya. Tadi kalau misalnya ada pabrik pupuk di Aceh, pemilik proyeknya adalah PT DEF, ya. Dia pakai kontraktor EPC. Kontraktor EPC-nya adalah PT ABC Karya, yang barangnya ada yang dari impor, ada yang dari lokal. Beli lokalnya dari PT GHY Teknik, gitu ya. Nah, dari yang pembelian lokal, PT ABC Karya ini beli 2 set mesin pabrik ya, mesin dan peralatan penghasil pupuk, beli lokal, kemudian dia juga beli forklift dan 1 conveyor belt yang akan diletakkan di bagian packaging ya. Atas pembelian tersebut ya, kontraktor EPC sudah punya SKB gitu ya. Nah, pada saat penyerahannya ya, atas transaksi PT ABC Karya tersebut ya, pada saat beli gitu, maka PT Teknik sebagai supplier dari kontraktor EPC akan bikin 2 faktur Bapak Ibu. Yang pertama adalah faktur 01 untuk beli yang forklift sama conveyor belt. Ya, karena apa tadi Bapak Ibu? Karena dia bukan mesin dan peralatan yang sesuai kita kriteriakan tadi. Ya. Kalau dia peralatan maka dia harus melekat. Ya. Melekat pada mesin. Forklift tidak melekat pada mesin. Yang kedua, conveyor belt ya, meskipun dia melekat pada mesin, tetapi karena dia tidak berada di bagian produksi, maka dia nggak dapat. Ya, karena tadi seperti disampaikan, conveyor belt-nya dipergunakan di bagian packaging. Kemudian untuk faktur 08-nya, atas pembelian 2 set mesin dan peralatan penghasil pupuk, ya, karena dapat fasilitas, tempatnya memang di bagian produksi, kita kasih fasilitas dengan kode faktur 08. Ya. Kemudian atas penyerahan nanti, ya misalnya waktu procurement tadi, waktu si ABC Karya ya, pada waktu ABC Karya tadi beli mesin dan peralatannya harganya 1.000 ya, sebagai bagian dari tugas procurementnya gitu ya, dalam EPC tadi, ternyata dia ngambil margin juga gitu ya, ya wajar gitu ngambil margin karena ada time value money-nya kan sama usaha yang dilakukan ya. Tetapi untuk yang 1.000 atas mesin dan peralatan penyerahan dari PT apa tadi ya, GHI Teknik kepada ABC Karya, maka tetap mendapatkan fasilitas 08 ya. Next berikutnya. Oke, ini adalah summary penyelesaian SKB PPN Bapak Ibu. Kita bisa pergunakan ini untuk tahu persis kita mesti ngapain sih kalau kriteria SKB-nya adalah seperti ini gitu ya. Ini semoga nanti bisa membantu teman-teman pelaksana di lapangan untuk memberikan pelayanan pemberian SKB ataupun di dalam proses pengawasannya. Ya. Jadi kalau untuk yang RKIP tadi seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, prinsipnya RKIP pada saat SKB yang pertama tadi adalah persetujuan awal ya. Kalau dia melakukan perubahan barangnya dari 10 mau ditambahin 3 lagi ya silakan, tidak apa-apa. Berarti dia melakukan permohonan perubahan RKIP. Nah, ini adalah kategorinya.